rezeki dengan tujuan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dan tidaklah meninggalkan kita begitu saja. La yu'mar wa la yunha. Tidak diperintah dan tidak pula dilarang. Hadha huwa al-waqi'u alladhi tadullu 'alaihi al-adillatu as-sam'iyyah wal 'aqliyah. Inilah kenyataan yang ditunjuki oleh dalil. Baik dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula dalil secara akli. Amma as-sam'iyyatu, adapun dalil secara naqli, faminha qauluhu ta'ala. Maka di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian dalam keadaan sia-sia, abad? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan apakah kalian menyangka bahwa kalian tidak dikembalikan pada kami? Fata'ala Allahul Malikul Haq. Maha tinggi Allah, Al-Malikul Haq. La ilaha illa huwa. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah prasangka dari al-kuffar. Prasangka mereka bahwa mereka diciptakan begitu saja tanpa ada undang-undang, tanpa ada batasan-batasan yang ditetapkan pada mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita bukan dalam keadaan abad, bukan dalam keadaan hamal, tanpa ada beban syariat yang Allah berikan pada kita. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Qiyamah ayat 36 sampai ayat 40. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu menyangka mereka ditinggalkan dalam keadaan sudah yakni hamala, tidak dibebankan kepada mereka syariat? Apakah manusia demikian? Manusia tidaklah seperti hewan. Manusia tidaklah seperti binatang. Sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keistimewaan yang ada pada penciptaan manusia yang tidak diberikan pada yang lainnya, yaitu adanya akal. Maka pada akal itulah mereka berpikir untuk menentukan yang hak dan yang batil, untuk menentukan mana yang benar dan mana yang keliru. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan mereka, prasangkaan mereka. Apakah manusia itu menyangka mereka ditinggalkan begitu saja? Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah mereka dahulu nutfah dari mani yang dipancarkan? Mereka dahulu dalam keadaan nutfah. Ini keadaan mereka. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Kemudian setelah itu mereka menjadi 'alaqah, segumpal darah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dengan proses mudghah. Kemudian terbentuklah dia sebagai sosok seorang manusia. Fasawwa, maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan anggota-anggota tubuhnya. Ai fa'addala a'dha'ahu. Menyempurnakan anggota-anggota tubuhnya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan proses penciptaan manusia untuk menjelaskan pada mereka bahwa sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan mereka. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan mereka kembali setelah mereka mati. Karena asalnya sudah ada. Ya, sedangkan dari tidak adanya mereka itu, lalu kemudian muncullah nutfah, menjadi alaqah, menjadi mudghah, dengan proses-proses yang dikehendaki Allah.
Subhanahu wa ta'ala ini sangat mudah bagi Allah. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Faja'ala minhu az-zawjayn adh-dzakara wal untha. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan darinya dua jenis, yaitu laki dan wanita. Alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah yang demikian itu Allah mampu dan sanggup untuk menghidupkan kembali yang telah mati? Ya. Beliau menyebutkan dalil itu agar kemudian mereka menyadari bahwa menghidupkan itu jauh lebih mudah. Disebabkan karena organ mereka sudah ada. Tinggal dikembalikan. Nah, maka di dalam ayat ini pun dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan satu tujuan yang mulia, wa huwa al-ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal aqlu, adapun dalil secara akal, fali anna wujuda hadhihi al-bashariyati, karena adanya qala al-muallif rahimahullah wa amma al-aqlu, adapun dalil secara akli, fali anna wujuda hadhihi al-bashariyati litahya, karena keberadaan dia sebagai manusia, keberadaan kemanusiaan ini akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala litahya, untuk hidup, summa tatamatta, kemudian bersenang-senang, kama tatamatta'ul an'am, bagaimana bersenang-senangnya hewan ternak, binatang-binatang ternak. Summa tamutu, kemudian setelah itu mereka mati. Setelah diciptakan begitu oleh Allah, diberikan akal, hidup, bersenang-senang, kemudian mati. Ila ghairi ba'sin wala hisab, lalu kemudian tidak dibangkitkan dan tidak ada penghisaban. Ini kata beliau, amrun la yaliqu bi hikmatillahi azza wa jalla. Ini adalah suatu perkara yang tidak layak dengan hikmah yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Bal huwa abasun mahbun, bahkan kalau demikian keadaannya, maka keadaannya adalah abasun mahbud, semata-mata ini perbuatan sia-sia, tidak ada hikmah, tidak ada tujuan. Nah, tidak demikian, dan ini mustahil dari penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yumkinu an yakhluqallahu hadhihi al-khaliqata, dan tidaklah mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini, wa yursila ilaiha ar-rusula, dan kemudian mengutus kepada mereka para rasul, wa yubih lana dima'al mu'aridin al-mukhalifin lirrusuli alaihimus salatu wassalam, dan menghalalkan kepada kami darah-darah orang-orang yang menyelisihi dan yang menyimpang dari ajaran Rasul alaihimus salatu wassalam. Tidak mungkin dalam keadaan demikian, summa takunun natijatul la syai', kemudian hasilnya apa? Tidak ada. Setelah mati selesai masalah. Ada mustahil. Ada mustahilun ala hikmatillahi azza wa jal. Ini adalah perkara yang mustahil, ya, yang menunjukkan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan adanya ajaran-ajaran yang mereka harus patuh dan berada di atasnya dengan dikirimnya para nabi dan rasul. Qala al-muallif bal arsala ilaina rasulan, bahkan ini untuk membantah yang sebelumnya, bahwa kita tidaklah diciptakan begitu saja, namun Allah mengutus kepada kita seorang rasul.
yaitu anna Allah azza wa jalla arsala ilaina ma'syara hadhihi al-ummah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus kepada kita sekalian umat ini, yaitu umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, telah diutus kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan, seorang rasul. Tidak berbilang rasul yang diutus kepada umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mempunyai rasul kecuali Rasulullah alaihi salatu wasallam. Yatlu alaina ayati rabbina, yang membacakan pada kita ayat-ayat Rabb. Wa yuzakkina, yang mensucikan kita. Wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada kita Al-Quran. Al-hikmah yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama qala al-Imam Syafi'i wa ghairuhu. Kama arsala ila man qablana, bagaimana Allah telah mengutus kepada orang-orang sebelum kita pula para nabi dan rasul. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa in di sini maknanya adalah ma nafiyah. Dan wa ma min ummatin, dan tidak satupun umat illa melainkan khala fiha nadhir, ay madha, melainkan telah berlalu padanya ada yang memberikan peringatan, yaitu para nabi dan rasul. Tidak satu umat pun melainkan dikirimkan kepada mereka seorang rasul untuk menyeru kembali kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Ini terdapat dalam surah Fatir ayat 24. Wala budda an yursilallahu ar-rusula ilal khalq, dan mestilah Allah mengutus para rasul kepada makhluk ini, litaquma alaihimul hujjah, agar kemudian tegak atas mereka itu hujjah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan, kita tidaklah menyiksa dan mengadab satu kaum sampai kami mengirimkan kepadanya seorang rasul. Maka rasul manfaatnya adalah untuk menyampaikan hujjah, sehingga ketika mereka berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar, maka mereka tidak lagi punya hujjah di saat mereka berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Waliya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardah, dan agar mereka beribadah kepada Allah dengan apa yang dicintainya dan diridhoinya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 163 sampai 165. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, yakni kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh, wan nabiyina min ba'di, dan kepada para nabi-nabi setelah Nuh. Di sini isyarat bahwa Nuh alaihi salam adalah rasul yang pertama. Naam, sebagaimana yang telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Naam. Dan beliau tidak Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan nabi-nabi sebelumnya. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman. Dan telah kami wahyukan pada mereka Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan keturunannya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman.
Wa ataina Dawud zabura. Dan kami telah memberikan kepada Daud kitab Zabur. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika. Dan rasul-rasul telah kami ceritakan tentang mereka kepadamu min qablu, dari sebelummu. Wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Dan rasul-rasul yang kami belum ceritakan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa rasul itu banyak. Ada yang telah sampai ceritanya kepada kita dan ada pula yang tidak sampai ceritanya kepada kita. Oleh karena itu kita wajib beriman kepada para rasul ijmalan wa tafsilan, secara global dan secara terperinci. Secara global kita mengimani seluruh rasul yang dikirim, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara tafsil kita wajib untuk mengimani bahwa mereka-mereka yang telah diangkat oleh Allah sebagai rasul dan disebutkan namanya, wajib bagi kita untuk menyatakan mereka adalah para rasul. Wa kallamallahu Musa taklif. Dan Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benarnya kalam, sebenar-benarnya pembicaraan. Rusulan mubasyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul yang mereka membawa kabar gembira bagi orang-orang yang taat, wa munzirin, dan memberikan peringatan bagi orang-orang yang membangkang. Alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, agar kemudian tidak ada lagi hujjah yang dimiliki oleh manusia di saat mereka akan berhujjah di hadapan Allah setelah datangnya para nabi dan rasul kepada mereka dan memperingatkan mereka dari bahayanya penyimpangan-penyimpangan itu. Wa kana Allahu azizan hakiman. Maka di dalam ayat ini menjelaskan kepada kita salah satu faedah diutusnya para rasul, yaitu dalam rangka iqamatul hujjah, menegakkan hujjah pada manusia, liyahlika man halaka an bayyinah wa yahya man hayya an bayyinah, agar binasa seseorang, dia binasa di atas kejelasan, dan seseorang hidup mendapatkan hidayah juga di atas kejelasan. Wala yumkinu an na'budallaha bima yardah. Dan tidaklah mungkin kita beribadah kepada Allah dengan apa yang diridhoinya, illa an tariqir rusul alaihi wassalatu wassalam, kecuali melalui jalurnya para rasul alaihi wassalatu wassalam, sebab merekalah yang diutus oleh Allah untuk menjelaskan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab-kitabnya. Fi annahum humul ladzina bayyanu lana, karena mereka para rasul, merekalah orang-orang yang menjelaskan kepada kita ma yuhibbuhullah wa yardah, apa saja yang diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yuqarribuna ilaihi azza wa jalla, dan apa-apa yang didekatkan kepada kita, yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fabidzalika kana min hikmatillah, maka oleh karena itu merupakan hikmah Allah an arsala ilal khalqi rusulan, di mana Allah akan mengirim, Allah Subhanahu wa taala telah mengirim kepada makhluknya para rasul, mubasyirin wa munzirin, memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Maka dibutuhkan dalam berdakwah, di sini isyarat bahwa kita dalam berdakwah, umat ini sangat membutuhkan targhib wa tarhib. At-targhib memberikan dorongan bagi orang-orang yang taat, sedangkan tarhib memberikan ancaman, menakut-nakuti mereka yang menyimpang, yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala.
Ad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Ayat ini insyaallah akan kita jelaskan di pertemuan yang berikutnya, karena al-muallif rahimahullah akan menyebutkan di matan al-usul as-salasah. Maka sampai di sini ikhwan fillah azakumullah penjelasan kita dari kitab al-usul as-salasah bersama dengan syarahnya. Tafadhalu hafizakumullah.